Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nasrullah bin Sapa selaku dosen mata kuliah Tafsir Muamalah dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul ayat-ayat tentang jual beli, sarf, dan investasi. Sebelum kami memaparkan materi, alangkah baik saya memperkenalkan teman-teman dari kelompok saya, yaitu saya sendiri, Ismatul Husna, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini, sekaligus sebagai pemateri pertama. Dan teman saya Asnita Pratiwi Syahrir selaku pemateri kedua, dan saudari Nur Indah Amalia selaku pemateri ketiga. Kebaik untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan materi pertama, yaitu next. Ya, pengertian jual beli, sarf, dan investasi. Apa itu jual beli? Jual beli adalah transaksi saling menukar kebutuhan dan saling mendapatkan keuntungan sesuai kebutuhan masing-masing. Sarf. As-sarf atau jual beli valuta asing adalah kegiatan transaksi jual beli mata uang dengan mata uang yang lain, baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis. Kemudian investasi. Berinvestasi dalam hukum ekonomi dan bisnis adalah pembelian dan produksi dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang, atau disebut dengan barang produksi, atau mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapatkan keuntungan finansial. Lanjut. Ya, ayat-ayat tentang jual beli, sarf, dan investasi. Yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusul kulu wa mit-thayyibati wa amalu wa sholiha. Inni bima ta'maluna alim. Yang artinya, Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan, sungguh mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu wa mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Selanjutnya, ya, ayat selanjutnya yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian ayat selanjutnya yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang artinya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya,
bukan karena menginginkannya, yang tidak pula melampaui batas, maka dia tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini adalah lanjutan ayat dari ayat sebelumnya. Selanjutnya, ya, selanjutnya yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahalallahu lakum wa la ta'tadun innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian ayat lanjutannya yaitu dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahal antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Oke, baik, itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Asmita Pratiwi. Kepada saudari dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yakni surah selanjutnya, yaitu Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya memang berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Surah selanjutnya yaitu Quran surah Kahfi, Al-Kahfi ayat 19. Wa ba'atsu ahadakum biwarikikum hazihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizkim minhu walyatalattaf wala yushirunna bikum ahada. Yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Selanjutnya, Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak dari orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Selanjutnya Quran surah At-Taubah ayat 35 yang berbunyi, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha
jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Selanjutnya itu sebab-sebab al-nuzul dan munasabah ayat-ayat tentang jual beli, sarf, dan investasi. Pertama, sebab nuzul Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Tidak ditemukan sebab nuzul, namun dalam korelasinya memberikan makna bahwa seluruh rasul dan umat mereka telah menerima perintah atau aturan tentang memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang yang berkualitas dan berkarya untuk menghasilkan halal yang baik. Kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Anjuran memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang yang halal dan berkualitas merupakan aturan untuk umat manusia. Ketiga, Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173, tekanan anjuran memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang yang halal dan berkualitas, khusus bagi masyarakat yang beriman, karena hanya mereka yang mampu menjaga aturan ini sebagai sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperjelas label halal melalui uraian hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya. Keempat, Quran Surah Al-Maidah ayat 87, 88, dan 90. Ayat 87 ini turun menanggapi masalah yang terjadi dalam suatu keluarga yang mengharamkan dirinya memakan daging, sebagaimana hadis riwayat At-Tirmidzi. 5. Quran Surah Al-Kahfi ayat 19. Ayat ini menceritakan tentang kisah Ashab Al-Kahfi yang tertidur di gua selama 3 abad. Hal tersebut diketahui dari uang lempengan perak yang digunakan oleh salah satu utusan mereka untuk membeli bahan kebutuhan pokok di pasar terdekat, yaitu kota Ephesus. Mereka adalah rakyat Raja Dekianus yang zalim. Keenam, Quran Surat Taubah ayat 34 dan 35. Ayat ini mengingatkan posisi strategis para pendeta dan tokoh agama Yahudi dan Nasrani, karena mereka telah mendapatkan jaminan dari agama bahwa mereka adalah pembimbing masyarakat, tetapi kebanyakan mereka melupakan tugas sucinya, sehingga kebanyakan dari mereka memanfaatkan posisi tersebut untuk memanipulasi masyarakat agar bisa menumpuk kekayaan mereka. Selanjutnya uraian ayat-ayat tentang jual beli, sarf, dan investasi. Pertama, Quran Surah Al-Mu'minun ayat 51. Setiap rasul telah menerima perintah yang sama agar memberi perintah dan aturan kepada umatnya untuk memproduksi barang-barang yang berkualitas, yang dibutuhkan, berguna, dan aman bagi kesehatan, dan dianjurkan untuk melakukan aktivitas yang baik dan mensejahterakan. Kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Himbauan kepada yang beriman agar melakukan produktivitas dan konsumsi dari sebagian yang telah direzekikan oleh Allah SWT dan tidak mengikuti langkah-langkah setan. Karena itu, memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang yang halal dan berkualitas merupakan aturan untuk umat manusia. Anjuran memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang yang halal dan berkualitas khusus bagi masyarakat yang beriman, karena hanya mereka yang mampu menjaga aturan ini sebagai sikap syukur kepada Allah SWT dengan memperjelas label halal melalui uraian hal-hal yang diharamkan. Selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh pemateri kedua, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan cara yang halal, baik, dan tidak boleh merusak lingkungan dan membahayakan jiwa manusia dan alam. 3. Quran Surah Al-Baqarah
ayat 173 dan Quran surah Al-Maidah ayat 87, 88 dan 90. Ayat-ayat tersebut menjelaskan hal-hal yang dilarang dan tidak boleh diperjualbelikan. Hal-hal tersebut antara lain kamar, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang atau ketika disembelih disebut nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Quran surah Al-Maidah ayat 87. Ayat-ayat tersebut melarang setiap orang yang membuat aturan yang mengharamkan atau menghalalkan hal-hal yang jelas dilarang atau dihalalkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan tidak membuat aturan yang melampaui batas. Yang kelima, Quran surah Al-Kahf ayat 19. Ayat ini memberikan gambaran tentang fungsi dan kedudukan transaksi tukar-menukar nilai mata uang demi mendapatkan segala kebutuhan hidup yang baik dan berkualitas. Yang keenam, Quran surah At-Taubah ayat 34 dan 35. Ayat-ayat tersebut memberikan informasi bahwa aset yang paling berharga dan bernilai untuk dijadikan sebagai kekayaan dan berinvestasi adalah emas dan perak. Karena nilai kedua jenis benda tersebut tidak mengenal surat nilainya, tetapi terus meningkat tiap waktu. Kelemahan manusia adalah kecintaannya pada harta kekayaan, sehingga sering melupakan tugas utamanya. Hal inilah yang melatar belakangi kecaman Al-Quran pada para pendeta dan rahib yang berambisi melakukan investasi emas dan perak yang diperoleh dari jerih payah umat dan masyarakatnya, dan mereka tidak mengelolanya secara akuntabel dan benar serta tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan ayat-ayat tentang jual beli dan jual beli, syaraf dan investasi. Yang pertama, Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 diwajibkan bagi seluruh manusia termasuk produsen, pedagang, dan pembeli yang melakukan kegiatan ekonomi agar memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang yang berkualitas dan berkarya untuk menghasilkan hal-hal yang baik dan bermanfaat demi memudahkan dalam peribadatan. 2. Quran surah Al-Baqarah ayat 168 dan Quran surah Al-Maidah ayat 88. Wajib memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang yang halal dan berkualitas. 3. Quran surah Al-Baqarah ayat 173 dan Quran surah Al-Maidah ayat 90. Dilarang memproduksi serta itulah materi yang saya bawakan tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Oke, baik. Itulah presentasi makalah dari kelompok kami, presentasi materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.